Mendengar ini, James menunjukkan sedikit ekspresi meremehkan dan berkata, "Merugikan rakyat Amerika katamu." Tuan Liam, terus terang saja, dari semua obat timur yang aku tahu, kami di Amerika sudah mempunyai banyak penggantinya, bahkan yang lebih aman dan lebih efektif, baik untuk masalah kecil seperti sakit kepala, hingga organ vital seperti jantung, hati, paru-paru, ginjal, pembuluh darah dan saraf. Apa yang dimiliki pengobatan timur, kami juga mempunyainya di barat. Dan metode pengobatan kami jauh lebih baik dibandingkan metode kalian. Setelah mengatakan hal itu, nada bicara James pun berubah. Dia melanjutkan, dan banyak penyakit yang bisa ditangani oleh pengobatan barat, tapi tidak bisa oleh pengobatan timur. Seperti penyakit psikologis dan mental, penyakit akibat virus, penyakit sistem imun seperti AIDS, juga penyakit autoimun seperti hipertiroidisme dan hipertiroidisme. Saat ini James menggeleng pelan sambil tersenyum meremehkan. Dia kemudian melanjutkan berkata, "Contohnya terlalu banyak. Tidak perlu aku sebutkan satu persatu. Intinya, menurutku menolak obat kalian masuk ke pasar kami bukanlah kerugian bagi rakyat kami. Karena di dalam negeri kami sendiri ada pilihan yang jauh lebih baik." Harga diri Liam benar-benar terpukul oleh rasa superioritas James yang tertanam hingga ke tulang. Dia sangat paham, meski dari luar James tampak menghormati, namun di dalam hatinya dia jelas meremehkan dan merendahkan pengobatan timur. Melihat James merendahkan pengobatan timur tanpa membedakan baik dan buruk, Liam pun tidak tahan dan bertanya kepadanya, "Tuan James, kau bilang obat barat lebih unggul dari obat timur. Kalau begitu aku ingin bertanya, apakah saat ini pengobatan barat mampu menyembuhkan kanker stadium akhir?" James sempat tertegun sesaat. Kanker stadium akhir. Lalu dia menjawab, kanker stadium akhir adalah tantangan besar bagi dunia kedokteran. Kalau masih ada obat target yang belum ditolak tubuh, mungkin bisa memperpanjang hidup beberapa bulan. Tapi kalau sudah menyebar ke seluruh tubuh, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saat berkata demikian, raut wajah James sempat diliputi kesedihan. Tapi kemudian dia kembali tersenyum sinis dan dengan nada menghina dia berkata, "Tapi meskipun begitu, pengobatan barat tetap yang paling berotoritas dalam hal kanker." Liam menahan amarahnya dan mengangguk pelan, lalu berkata dengan serius, "Aku akui, pengobatan barat sebagai metode utama dunia memang berkontribusi besar bagi manusia. Tapi itu bukan alasan untuk sepenuhnya menolak pengobatan timur." Kemudian dia balik bertanya, "Tuan James, apakah kau pernah mendengar belum lama ini ada seorang pengusaha terkenal dari Jakarta yang didiagnosis menderita kanker pankreas stadium akhir, tapi sekarang sudah benar-benar sembuh?" James mencibir dan berkata, "Itu tidak mungkin." Kanker pankreas stadium akhir bisa sembuh. Itu lelucon terbesar dalam sejarah kedokteran. Jangan bilang orang itu disembuhkan oleh pengobatan tradisional timur. Liam berkata dengan penuh semangat, "Benar, kanker pankreas stadium akhir yang semua dokter barat sudah vonis mati, disembuhkan oleh pengobatan tradisional timur." James berkata sinis, "Kau pasti bercanda. Aku sudah berkecimpung di dunia medis lebih dari 20 tahun. Menurutmu aku ini orang bodoh?" Liam lalu mengeluarkan 2 kotak jamu reinkarnasi yang sudah dipersiapkannya dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan James, ini adalah jamu reinkarnasi. Obat yang baru kami kembangkan khusus untuk kanker. Obat ini punya efek luar biasa dalam pengobatan kanker. Bahkan, untuk pasien stadium akhir, obat ini bisa memperpanjang hidup
dan dengan pemakaian jangka panjang bahkan bisa menyembuhkan. Lalu dia berkata dengan nada yang lebih tegas, "Kalau kau tidak percaya, carilah satu pasien kanker stadium akhir dan suruh dia mencoba 1 butir saja. Dengan teknologi medis kalian pasti bisa dilihat reaksinya. Saat itulah kau akan tahu apakah aku sedang bercanda." Ekspresi James berubah menjadi dingin. Dia menarik dasinya dan menatap tajam ke arah Liam sambil berkata dengan suara keras, "Dengar ya, aku tidak keberatan dibayar $30.000 untuk makan malam dan mendengar ocehanmu. Tapi jangan main-main dengan pasien kanker stadium akhir di depanku." James menahan emosi dan berteriak penuh luka, "Anakku! Anakku yang manis baru berusia 12 tahun. 5 tahun lalu, dia didiagnosis mengidap glioblastoma. Sudah berkali-kali operasi otak dan sekarang sudah masuk stadium 4. Selama 5 tahun ini dia sudah menanggung rasa sakit yang orang biasa tidak akan alami seumur hidupnya. Dan aku sudah mencoba semua teknologi medis terbaik yang bisa ditemukan di dunia ini. Justru berkat teknologi medis kelas atas itulah dia bisa hidup sampai sekarang. Kalau tidak, mungkin dia sudah meninggal 3 tahun lalu. Jadi, kalau kau tidak bisa berhenti mengoceh soal pasien kanker stadium akhir, aku akan pergi saat ini juga. Dan uang $30.000 itu sepeser pun tidak akan kukembalikan." Liam tidak menyangka kalau keluarga James mengalami tragedi seperti itu. Seketika hatinya ikut terenyuh. Dia pun berkata penuh empati, "Tuan James, aku turut berduka mendengar hal itu. Boleh aku bertanya, bagaimana kondisi anakmu sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, amarah James langsung mereda. Yang tersisa hanyalah keputusasaan dan ketidakberdayaan. Dia menghela nafas panjang dan berkata pelan, "Baru setengah bulan lalu, dia menerima terapi imun T-cell seharga $470.000. Tapi hasilnya sangat minim. Sekarang tumornya sudah kambuh dan menyebar ke seluruh tubuh. 3 hari yang lalu, tumor terbesar di otaknya sudah menekan saraf matanya. Jadi dia sekarang sudah buta. Baru saja sebelum makan malam ini istriku mengatakan kalau pendengarannya pun mulai terganggu. Dia tidak bisa mendengar orang berbicara. Itulah sebabnya kenapa aku terlambat datang, karena aku buru-buru ke rumah sakit. Dokter mengatakan pengobatan sudah tidak ada artinya lagi. Umur yang tersisa paling lama 1 bulan. James mengepalkan tangan, matanya penuh ketidakrelaan. Dia berkata lirih, "Tapi aku masih ingin mencoba terapi T-cell lagi. Sekali gagal mungkin 2 kali atau 3 kali baru berhasil. Asal dia masih hidup, masih ada harapan akan keajaiban." Liam dengan tenang mendorong kembali 1 kotak jamu reinkarnasi ke arah James dan berkata serius, "Tuan James, kalau anakmu sudah berada di titik itu, aku mohon kau melepaskan prasangka terhadap pengobatan timur. Bawa obat ini pulang dan coba berikan kepadanya. Aku yakin keajaiban akan terjadi." James kembali marah. Dia menepis 2 kotak obat itu hingga terjatuh ke lantai, lalu membentak dengan penuh emosi, "Aku sudah bilang, singkirkan obat sampahmu itu. Bahkan kalau kau bunuh aku sekarang, aku tidak akan menjadikan anakku sebagai bahan uji coba obat tradisional kuno kalian." Selama ini Liam selalu menjaga sikap dan mencoba memahami James. Tapi meskipun dia sudah menjelaskan dengan sabar, James tetap membenci pengobatan timur. Apalagi jamu reinkarnasi ini dibuat langsung oleh Andi Rewa, sosok yang sangat dia kagumi. Melihat hasil karya Andi diperlakukan seperti itu, Liam tidak bisa menahan diri lagi. Dia pun berdiri dengan marah dan berkata lantang, "Tuan James Smith, aku sudah cukup sabar menghadapi sikapmu yang merendahkan.
Tapi kesombongan dan arogansimu yang merasa paling hebat di dunia ini benar-benar terlalu keterlaluan. Kau kira aku menyeberangi setengah dunia dan menghabiskan $50.000 untuk menyuapmu hanya untuk mempermainkanmu? Kau terlalu membesar-besarkan dirimu sendiri. Selesai berbicara dia membungkuk, mengambil 2 kotak jamu reinkarnasi dari lantai dan dengan hati-hati membersihkan debunya serta merapikan kemasan yang penyok. Lalu dia menatap James dengan serius dan berkata, "Tuan James, tolong ingat nama obat ini, jamu reinkarnasi. Ini dibuat oleh seorang master hebat yang sangat aku hormati. Tidak masalah kalau kau tidak percaya sekarang. Tapi suatu hari nanti aku akan buktikan kalau hari ini kau sungguh sangat bodoh. Bagiku kesombonganmu itu tidak ubahnya seperti katak di dalam tempurung yang duduk di dasar sumur dan menyangka langit hanya sebesar lubang sumur." Setelah berkata begitu, dia langsung menarik koper dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu lanjutkan makan malam ini dan uang itu tidak perlu dikembalikan. Selamat tinggal." James agak terkejut, tapi dia tetap keras kepala dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu keluar." Saat itu Liam menoleh kembali. Dia menatap James dengan lembut. Hatinya sedikit luluh. Dia pun meletakkan 1 kotak jamu reinkarnasi di atas meja dan berkata pelan, "Kau memang sombong, tapi anakmu tidak bersalah. Aku tinggalkan 1 kotak ini untukmu. Mau kau pakai atau tidak terserah padamu. Semoga kau bisa bertindak bijaksana." Setelah mengatakan semua itu, Liam menarik kopernya dan melangkah cepat keluar dari restoran itu. Sementara itu James merasa seolah-olah dirinya baru saja dihina. Saat dia masih tercengang sesaat, Liam sudah keluar dari restoran. Dia menunduk menatap kotak berisi jamu reinkarnasi di atas meja. Hatinya dipenuhi amarah. Dia pun mengangkat tangannya dan melempar kotak obat itu ke dalam tempat sampah. Dia meluapkan amarahnya dengan raungan, "Semua ini hanya omong kosong belaka. Demi menyembuhkan penyakit anakku, aku sudah habiskan jutaan dolar untuk mencoba berbagai teknologi medis tercanggih. Bahkan kalau presiden terkena kanker, pengobatannya tidak akan lebih baik dari anakku. Aku sudah mengerahkan segala usaha dan pengorbanan, tapi tetap saja tidak bisa menyembuhkannya. Obat herbal omong kosong seperti ini, mana mungkin bisa menyembuhkannya?" Saat itu staf humas yang sejak tadi bersembunyi di belakang dan tidak berani mengganggu, buru-buru keluar dan bertanya, "Tuan James, ada apa? Tuan Liam sudah pergi?" James menjawab dengan marah, "Dia sudah angkat kaki." Staf itu bertanya canggung, "Hidangan sudah hampir siap. Bagaimana kalau aku antarkan makanannya dulu?" James memaki dengan kesal, "Sudah lama aku ingin mengatakan, kalau masakan koki kalian lebih busuk 1.000.000 kali daripada kotoran. Kalau bukan karena urusan uang, sudah sejak lama aku membuang makanan dari restoran kalian ini." Staf itu langsung terdiam. Dia sama sekali tidak menyangka kalau James, yang selama ini selalu tampil sopan dan elegan, bisa meledak seperti itu. Namun dia juga sangat paham, James pasti sedang sangat kacau hatinya. Dan dalam keadaan seperti ini, apapun yang dikatakannya memang bisa memancing amarah. Jadi dia buru-buru tersenyum kaku dan berkata, "Tuan James, mohon tenang. Lain kali kami pasti akan ganti koki. Kami akan datangkan koki bintang Michelin dari New York untuk melayanimu secara pribadi." James menggeleng pelan dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu." Dia tampak lesu dan dengan mata merah dia berkata, "Ini terakhir kalinya aku bekerja sama dengan kalian. Kalau ada urusan seperti ini lagi, jangan cari aku lagi." Di lubuk hatinya, James sebenarnya sudah sangat paham kalau anaknya tidak akan bisa disembuhkan lagi. Meskipun sebelumnya dia masih mengatakan kepada Liam kalau dia ingin mencoba terapi imun sel T yang seharga $470.000 itu. Tapi dia tahu betul bahwa teknologi tercanggih sekalipun belum tentu bisa menyembuhkan kanker. Terapi itu hanya efektif untuk leukemia dan kanker limfoma, tapi untuk tumor padat
hasilnya sangat minim. Bagi pasien kanker stadium akhir dengan tumor padat, terapi imun semahal itu nyaris tidak berguna. Ditambah lagi, sekarang dia benar-benar sudah bangkrut. Sulit baginya mengumpulkan $470.000 lagi untuk terapi selanjutnya. James memang berpenghasilan tinggi dan memiliki asuransi kesehatan yang cukup bagus untuk seluruh keluarganya. Tapi asuransi hanya menanggung metode pengobatan yang sudah resmi digunakan dan masuk daftar asuransi. Demi menyelamatkan nyawa anaknya, selama ini James terus memanfaatkan koneksinya untuk mencari dan mencoba teknologi medis tercanggih dari seluruh dunia. Bahkan, banyak yang masih dalam tahap uji coba. Pengobatan semacam itu sangat mahal dan asuransi tidak menanggung sedikit pun. Selama bertahun-tahun, James sudah menghabiskan jutaan dolar dari aset pribadinya, dan setidaknya setengah dari itu berasal dari penghasilan abu-abu seperti hari ini. Sekarang dia benar-benar tidak mampu lagi. Apalagi dia sangat sadar kalau kondisi anaknya terus memburuk. Kehilangan penglihatan, lalu kehilangan pendengaran. Semuanya datang bertubi-tubi. Dengan tren seperti ini, bisa bertahan sebulan pun sudah bagus. Kalau sedikit lebih buruk mungkin tidak sampai 1 minggu pun akan selesai. Dalam kondisi seperti itu, dia memang sudah tidak perlu lagi mencari penghasilan tambahan seperti ini. Staf humas itu masih berpikir untuk membujuknya. Namun, James sudah bangkit berdiri dan berjalan keluar. Tapi belum dia jauh melangkah, tiba-tiba dia teringat kata-kata terakhir Liam sebelum pergi. Di dalam hatinya dia bertanya pada dirinya sendiri. Perkataan orang itu memang masuk akal. Untuk apa dia repot-repot terbang setengah dunia dan mengeluarkan $50.000 hanya untuk bicara omong kosong kepadaku? Dia pun ragu sejenak, lalu buru-buru berbalik arah. Saat melihat staf itu hendak membuang tempat sampah, dia langsung berseru, "Jangan sentuh, letakkan tempat sampah itu." Staf itu merasa heran dan bertanya, "Tuan James, ada apa?" James melangkah cepat menghampirinya dan merebut tempat sampah dari tangannya, lalu mengambil kembali kotak jamu reinkarnasi dan pergi membawa obat itu meninggalkan restoran. Saat itu di luar restoran, sosok Liam sudah tidak terlihat. Karena 1 menit sebelumnya Liam sudah naik taksi menuju hotel yang sudah dia pesan di pusat kota Washington. Dia sadar, orang keras kepala seperti James kemungkinan besar memang tidak akan menerima tawarannya. Jadi, dia harus segera mencari cara untuk menjalankan rencana kedua dari Andy, yaitu mencari seorang selebriti terkenal di Amerika Serikat yang sedang menderita kanker. Di dalam taksi menuju hotel, dia sudah mulai mencari informasi lewat ponselnya, berharap bisa menemukan sosok yang paling cocok untuk menjadi subjek uji coba obat. Sambil mencari, dia masih kesal memikirkan sikap James tadi, hingga tidak tahan untuk bergumam dengan kesal. Orang itu benar-benar buta hati. Dia bahkan tidak percaya dengan obat ajaib yang diracik langsung oleh Tuan Andy. Aku terbang lebih dari 10.000 kilometer demi membawakan kesempatan langka yang diimpikan banyak orang. Tapi dia justru menolaknya. Entah nanti seberapa dalam dia akan menyesali sikapnya tadi. Sementara itu, James juga sudah duduk di dalam mobilnya. Dia belum langsung menyalakan mesin, melainkan menatap kotak jamu reinkarnasi yang kini dia pegang dengan seksama. Tapi, meskipun sudah diamati berkali-kali, dia tetap tidak bisa melihat keistimewaannya. Jadi dia pun membuka kotaknya dan mendapati di dalamnya terdapat lembaran plastik berisi 7 butir pil bulat berwarna hitam. Tanpa sadar, dia mencungkil 1 butir pil dari kemasannya. Saat lapisan aluminium itu terbuka, aroma kuat dari ramuan herbal langsung menyebar. James terkejut dengan aroma itu.
Tapi refleks pertama yang muncul di pikirannya justru adalah aromanya terlalu kuat. Jangan-jangan ini menggunakan pewangi buatan atau bahan aromatik. Memikirkan hal itu, dia merasa kecewa, lalu menghela nafas dan meletakkan pil itu di kursi penumpang depan, lalu mengemudi menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, istrinya tengah duduk di luar ruang ICU sambil menangis. Dari balik kaca besar, bisa dilihat putranya terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh dipenuhi selang. Putri kecil mereka yang baru berusia 8 tahun memeluknya dan bertanya, "Ayah, apakah kakak akan mati?" James buru-buru menenangkan, "Jangan berpikir yang bukan-bukan. Kakakmu tidak akan mati." Namun saat mengucapkannya, dia pun tak kuasa menahan rasa sesak di dadanya. Saat itulah dia baru menyadari bahwa putranya ternyata sudah dipasangi ventilator. Padahal meski penyakit anaknya cukup parah, sistem pernafasannya selama ini tidak bermasalah dan belum pernah sampai harus menggunakan ventilator. Apalagi sebelum dia pergi tadi. Karena anaknya sempat stres akibat kehilangan pendengaran, dokter hanya menyuntikkan sedikit obat penenang agar bisa tertidur. Dia tidak mengerti kenapa selama tidur malah harus dipasang ventilator. Dia pun buru-buru bertanya kepada istrinya, "Jenny, kenapa Jimmy dipasangi ventilator?" Istrinya, Jenny, menjawab dengan suara tersendat, "Dokter mengatakan kondisi tubuhnya memburuk sangat cepat dan kadar oksigennya menurun drastis, jadi harus dipasangi ventilator." Sambil menangis dia melanjutkan berkata, "James, dokter mengatakan Jimmy mungkin tidak punya banyak waktu lagi." Pada tahap akhir kanker, setiap bagian tubuh pasien bisa mendadak mengalami krisis yang membahayakan nyawa. Seluruh sistem tubuh seperti tumpukan balok yang rapuh, sudah berada di ambang kehancuran dan bisa runtuh kapan saja. Terlebih lagi putra James baru berusia 12 tahun. Tubuhnya sudah terkuras habis setelah bertahun-tahun berjuang melawan kanker. Ditambah lagi tumor di otaknya terus membesar. Setelah penglihatannya terganggu dan pendengarannya hilang, emosinya menjadi sangat tidak stabil. Dokter bahkan harus menyuntikkan obat penenang. Semua faktor ini mempercepat keruntuhan tubuhnya. James menatap putranya di balik jendela ruang ICU dengan tatapan hampa. Dia merasa bahwa semua usahanya selama ini akhirnya berujung pada kegagalan. Di saat itulah seorang dokter menghampirinya dengan raut wajah penuh hormat sekaligus iba dan berkata, "Tuan James, kondisi Jimmy memang sangat parah. Aku khawatir dia tidak akan bertahan malam ini. Apakah kau ingin kami menyiapkan langkah-langkah resusitasi?" Sebagai salah satu petinggi FDA yang berkuasa dalam pengobatan, dalam pengawasan obat-obatan, James punya koneksi kuat di dunia medis Amerika. Karena itulah berbagai teknologi pengobatan kanker tercanggih bisa terus digunakan untuk putranya. Dan juga karena itu dokter-dokter di rumah sakit ini sangat memperhatikan kondisi anaknya. Mereka tahu bahwa peluang hidup sang anak nyaris nol, tapi tetap meminta keputusan James. Karena selama ini dia menunjukkan tekad yang luar biasa kuat. Tidak peduli sehebat apapun latar belakang seseorang, begitu menjadi pasien kritis, dia akan kehilangan segala martabat, bahkan harus menghadapi rasa sakit yang tak tertahankan. Banyak prosedur resusitasi sangat menyakitkan. CPR bisa mematahkan tulang rusuk. Defibrilator bisa menyebabkan luka bakar. Bahkan ada kalanya pasien harus diintubasi, dipasangi berbagai alat bantu hidup atau mesin sirkulasi eksternal. Bagi beberapa pasien, ini bisa menyelamatkan hidup. Tapi bagi penderita kanker stadium akhir, semuanya mungkin hanya akan memperpanjang penderitaan beberapa hari saja. Rumah sakit tempat anak James dirawat adalah
Mayo Clinic, rumah sakit kanker terbaik di Amerika, bahkan dunia. Cabang di Washington ini baru saja dibuka tahun ini dan dibangun dengan dana serta teknologi terbaik. Para dokter di sini sangat pengalaman, sangat kaya, memiliki puncak tertinggi pengobatan kanker saat ini, kaya akan pengalaman dan dikenal secara global. Ada satu kalimat yang populer tentang Mayo Clinic. Kalau malaikat maut ingin seseorang mati jam 3 pagi, Mayo Clinic bisa menahannya sampai jam 5. Dengan kata lain, kalau James menginginkan, para dokter yakin bisa memperpanjang hidup anaknya beberapa hari lagi dengan segala cara. Namun keputusan tetap ada di tangan James. Bagi para dokter, anak ini sudah terlalu lama menderita. Mungkin sebaiknya dibiarkan pergi dengan tenang, tanpa siksaan lebih lanjut. Mata James sudah memerah karena menangis. Air matanya menetes deras. Dia ragu sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, "Sudahlah. Biarkan dia pergi dengan tenang. Aku tidak ingin dia terus menderita." Sang dokter mengangguk berat, berkata, "Tuan James, kau sudah membuat keputusan yang sangat tepat. Aku percaya Jimmy akan berterima kasih atas ini." James bertanya dengan suara serak, "Apakah dia masih bisa sadar kembali?" Dokter menjawab, "Kami hanya menyuntikkan dosis kecil obat penenang. Kalau tidak ada yang aneh, dia akan terbangun sekitar 1 jam lagi. Kalian bisa masuk untuk menemaninya." James mengangguk pelan. Dokter menepuk pundaknya dan berkata, "Sekarang kalian boleh masuk. Aku tidak akan mengganggu. Kalau ada apa-apa, tekan saja bel panggil. Aku akan datang segera." Dokter pun pergi. ICU yang sebelumnya sangat ketat, sekarang tidak lagi diberlakukan aturan ketat. Artinya pihak rumah sakit sudah siap menyerahkan semuanya kepada takdir. James masuk ke ruang ICU bersama istrinya dan putri kecil mereka. Jimmy masih tertidur di ranjang, tetapi kondisinya sangat lemah. Wajahnya pucat dan tubuhnya kurus kering. Istri James menangis tak tertahan. Dia jatuh terduduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan putranya erat-erat sambil terisak, "Jamie, tolong janji kepada ibu kalau kau akan sembuh. Ibu tidak bisa hidup tanpamu." James menyeka air matanya dan berkata dengan suara parau, "Jenny, kita akan kehilangan Jimmy. Kau harus siap menerima kenyataan ini." Jenny menggeleng keras dan berseru, "Tidak, aku tidak akan menerimanya. Tidak ada yang boleh mengambil anakku dariku." James berkata pasrah, "Jenny, kita sudah mencoba semua yang bisa dicoba di dunia ini. Kalau kau tidak mau menerimanya, apakah kau punya solusi yang lebih baik?" Jenny seperti orang yang mulai kehilangan akal, berteriak, "Temanku kenal seorang medium di Arizona. Katanya bisa berkomunikasi dengan roh dan menguasai ilmu kepercayaan kuno Meksiko. Aku akan menelponnya sekarang." Sambil bicara dia mengeluarkan ponselnya. James buru-buru menahannya. "Kau adalah lulusan Universitas Pennsylvania. Mana mungkin kau percaya hal-hal seperti itu? Hal itu tidak ada dasarnya secara ilmiah." Namun Jenny justru balik membentak, "Kalau begitu, apa yang kau percaya?" James spontan menjawab, "Tentu saja aku percaya pada ilmu kedokteran modern." Jenny menunjuk ke arah Jimmy di tempat tidur dan menangis. "Jimmy sudah sekarat. Kau bilang percaya pada kedokteran modern. Lalu apakah kedokteran modern bisa menyelamatkannya?" James menutup wajahnya. Dia menarik napas panjang lalu berkata, "Tanpa kedokteran modern, Jimmy mungkin sudah tiada sejak 3 tahun lalu. Tapi sekarang sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan teknologi terbaik pun tidak mungkin menyelamatkannya. Aku juga ingin ada keajaiban. Tapi kita harus realistis.
Kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa menerima kenyataan ini. Jenny berteriak histeris. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli lagi soal apapun. Aku hanya ingin anakku hidup. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya mati. Kalau kau tidak mau lakukan apa-apa, setidaknya jangan halangi aku. Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu lalu berkata, aku dengar dari teman. Di Indonesia ada seorang dokter yang hebat. Aku akan mencari nomornya sekarang juga. Mendengar itu, James tiba-tiba teringat pada obat yang diberikan oleh Liam. Dia berkata, tadi ada orang yang memberiku obat herbal. Kalau tidak ada pilihan lain, kita coba saja. Kalau tidak berhasil, kau juga tidak perlu repot mencari dokter lagi. Jenny buru-buru bertanya, di mana obatnya? Cepat, bawa ke sini. Kita cobakan pada Jimmy sekarang juga. James menjawab, ada di mobil. Aku akan ambil sekarang.